Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para peniaga. Dalam surah Al-Jum'ah ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Apabila kamu diseru untuk melakukan salat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah mengingati Allah. Fas'au ila zikrillahi wa zarul bai', dan tinggalkanlah segala urusan jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah baik, lebih baik bagi kamu seandainya ataupun sekiranya kamu mengetahui. Dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9 juga Allah Subhanahu wa taala memberi teguran ataupun mengingatkan kita agar kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi di hari pembalasan nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan juga anak-anak kamu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dialah mereka lah orang-orang yang rugi. Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam dua surah ini, khasnya bagi mereka yang berniaga, karena kebanyakan manusia yang dilalaikan ini adalah orang-orang yang berniaga. Mereka dilalaikan dengan perniagaan mereka. Karena di dalam berniaga itu, di situ kita akan mendapat keuntungan dan ada kalanya juga kita rugi. Maka sebab itu kita dilalaikan dengan perasaan kita sendiri. Kita risau untuk meninggalkan perniagaan karena kita risau mendapat kerugian nanti. Maka itulah hakikat dalam keadaan dunia berniaga. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para sahabat dahulu mereka juga adalah perniaga, tetapi mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka. Apabila azan dikumandangkan di masjid-masjid, mereka meninggalkan perniagaan mereka dan mereka bersegera menuju ke masjid untuk melakukan solat berjamaah. Imam Matar menceritakan tentang keadaan para sahabat. Kata imam ini, ama innahum kanu yastaruna wa yabi'una walakin kad kana ahaduhum idza sami'a an-nida'ah wa mizanuhu fi yadihi khafadahu wa aqbala ila shalah. Kata imam ini, dia menceritakan tentang keadaan para sahabat dahulu. Katanya mereka juga adalah peniaga. Tetapi bila mana mereka mendengar azan dikumandangkan, wa mizanuhu fi yadihi, dan pada ketika itu timbangan masih berada di tangan mereka, khafadahu, mereka meletakkan timbangan tersebut, wa aqbala ila shalah, dan mereka menuju
yaitu ke masjid untuk melakukan solat berjamaah. Mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka. Seperti mana Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan, "Inni kuntu ala hadzal daraj." Saya, dia kata, berdiri di tempat ini, yaitu melakukan urusan jual beli. Ubai'u alai, melakukan urusan jual beli. Arbahu kulla yaumin salasa mi'ata dinar. Dan biasanya saya mendapat keuntungan setiap hari, dia kata, sebanyak 300 dinar. Ashadus salata fi kulli yaumin fil masjid. Tetapi saya menyaksikan tentang diri saya sendiri, dan saya bila mana azan dikumandangkan dan saya menuju ke masjid. Setiap hari saya solat di masjid, dan saya tidak dilalaikan oleh, dan mereka tidak dilalaikan oleh urusan jual beli. Dan dia melanjutkan ceritanya, ama inni la aqulu anna dzalika laisa bihalalin. Dan saya tidak mengatakan, kata Abu Darda, saya tidak mengatakan urusan jual beli bila mana azan telah dikumandangkan itu tidak halal, laisa bihalalin. Saya tidak mengatakan demikian. Walakinni uhibbu an akuna minal ladzina qala Allah. Tetapi saya hanya dia kata, suka bila mana saya termasuk di kalangan orang-orang seperti mana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu para lelaki yang tidak dilalaikan oleh urusan jual beli mereka daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Begitu para sahabat, mereka juga begitu keadaan para sahabat. Mereka juga adalah peniaga. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan sebahagian daripada, dan yang lain-lain daripada mereka. Mereka adalah para tujar. Tetapi mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka. Seperti mana Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Dan yang lain-lain, tetapi mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka. Seperti kita melihat kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, setiap hari dia mendapat keuntungan 300 dirham, tetapi dia tidak dilalaikan oleh perniagaan dia bila azan dikumandangkan, dan dia segera meninggalkan perniagaan tersebut, dan dia terus bersegera menuju ke masjid untuk melakukan solat berjamaah. Maka seharusnya kita seorang muslim melakukan demikian supaya kita mendapat kejayaan, karena kejayaan itu dimulai dengan solat. Tanpa kita melakukan solat, maka kita tidak akan memperoleh kejayaan. Coba kita teliti panggilan muazzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah melakukan solat. Marilah menunaikan solat. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Maka kejayaan di sini dimulai dengan solat. Seharusnya kita mengambil ibrah daripada orang-orang terdahulu. Mereka tidak dilalaikan oleh apa? Oleh perniagaan mereka sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan kepada peniaga yang mempunyai ketakwaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyah al-ghaniyah al-khafiyah." Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang ada ketakwaan di dalam hatinya. Dengan masa yang sama dia adalah seorang kaya. Al-khafiyah, yang mana kekayaannya itu dia sembunyikan. Dia tidak menunjukkan kekayaannya dengan orang ramai.
Itulah ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seorang hamba yang mempunyai ketakwaan, seorang hamba yang mempunyai kekayaan, seorang hamba yang mana kekayaan dia sembunyikan. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pujian kepada para peniaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tajirul aminus saduqul muslim. Seorang peniaga yang amanah dan jujur, serta dia adalah seorang muslim, ma'as syuhada, maka dia akan bersama para syuhada di dalam surga. Wa fi riwayatin, di lain riwayat, ma'an nabiyyina was siddiqina was syuhada'i yaumal qiyamah, maka dia akan bersama dengan para nabi dan para siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq, orang yang jujur, ma'as syuhada, dan dia akan bersama dengan para syuhada di hari akhirat, di dalam surga. Itulah kelebihan orang-orang peniaga. Itulah kelebihan seorang peniaga, peniaga yang jujur, peniaga yang amanah, serta dia adalah seorang muslim. Tentunya bila mana dikatakan seorang muslim, dia melakukan rukun-rukun Islam yang 5. Seperti mana yang umumnya telah diketahui oleh orang ramai. Apakah itu rukun-rukun Islam? Salah satu daripada rukun Islam yaitu melakukan solat. Coba kita melihat keadaan ikhwah, keadaan sahabat-sahabat kita. Mereka berniaga, perniagaan yang tidak seperti mana, tetapi mereka tidak memiliki kejujuran dan dilalaikan oleh perniagaan mereka sendiri. Mereka berniaga hanya di kaki 5, menjual kuih, menjual air balang, menjual apa-apa saja, jualan di kaki 5. Tetapi seperti mereka tidak mengindahkan solat. Padahal mereka adalah orang-orang yang muslim. Kita bukan merendahkan, tetapi kita sebagai seorang muslim seharusnya kita memberi peringatan ataupun nasihat kepada saudara-saudara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, seringlah kamu memberi peringatan, karena memberi peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang muslim. Dan kita lihat mereka juga, seorang peniaga ini, kebanyakan mereka pada hari ini yang mana kita lihat adalah kurang kejujuran. Padahal bila kita imbas kembali, apakah tujuan kita berniaga? Tujuan kita berniaga ini yang pertama, liiqamati fi amrillahi fi zalikal amal. Bukan saja kita berniaga, tetapi dengan kita seorang pekerja, kita seorang petani, kita seorang nelayan, tujuan kita selain daripada untuk memberi nafkah kepada anak istri kita, tujuan kita adalah liiqamati fi amrillahi fi zalikal amal, agar kita merasa selesa dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, irda'u rabbi, supaya kita dapat mengambil reda Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ihya sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuan kita bekerja ataupun berniaga, selain daripada memberi nafkah ataupun memenuhi kebutuhan kita seorang manusia. Namun demikian sangatlah dilarang keras untuk berlaku zalim terhadap yaitu sesama kita sendiri. Ada di antara peniaga-peniaga ataupun pekerja-pekerja yang sangat zalim, yang mana yang mereka bekerja hanya panskad yang bekerja, orangnya tidak bekerja. Begitu juga dengan peniaga. Ada orang yang berniaga ini, contoh yang berniaga ikan. Yang berniaga ikan sudah 2-3 hari, tetapi bila kita tanya, ikan baru dia kata. Padahal hanya dicat
dia punya warna, dia punya hanya dibagi warna, dia punya ansang dia itu dibagi warna dengan warna seolah-olah ikan itu ikan baru, padahal ikan sudah lama. Tetapi bila kita sudah balik, kita makan, kita tidak merasa ada kepuasan di dalamnya. Begitu juga peniaga-peniaga kayu. Ada yang berniaga kayu ini, kita tanya kayu apa nih, dia bilang selangan batu, padahal kayu oti, kayu oti. Dan diberilah harga dengan harga selangan batu, padahal kayu itu kayu oti. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang keras tentang kezaliman tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan tentang kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisul qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman ke atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya menjadikan kezaliman itu haram di antara sesama kamu sendiri. Fala tazalamu, janganlah kamu yaitu saling zalim menzalimi di antara sesama kamu sendiri. Ini adalah larangan keras terhadap manusia, dan Allah melarang larangan kezaliman ini, dan Allah Subhanahu wa taala memulai daripada dirinya sendiri dengan mengharamkannya. Inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya menjadikannya kezaliman itu haram di antara kamu sendiri, di antara sesama kamu sendiri. Fala tazalamu, dan janganlah kamu sering zalim menzalimi di antara kamu sendiri. Ikhwatal Islam, di dalam nasihat ini sangatlah kita mengambil berat, yang mana apa yang diberitahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang peniaga yang jujur. Marilah kita menjadi peniaga yang jujur ataupun menjadi pekerja yang jujur, karena kejujuran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan, at-tajirul aminus saduqul muslimu ma'as suhada. Seorang peniaga yang amanah dan juga jujur, serta dia adalah seorang muslim, maka dia akan bersama dengan para syuhada. Di lain riwayat, ma'an nabiyina was siddiqina was syuhada yaumal qiyamah. Seorang tajir ataupun peniaga yang amanah, yang jujur, dan dia adalah seorang muslim, maka dia akan bersama para nabi dan para siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah, dan para orang yang mati syahid di hari akhirat. Marilah kita menjadi seorang peniaga yang jujur, menjadi pekerja yang jujur, karena kita adalah seorang muslim. Hanya dua requirement, dua syarat yang kita ambil karena kita sudah menjadi seorang muslim. Hanya tinggal yang kita ambil nih, yaitu al-amin, yaitu amanah, dan as-saduq, yaitu jujur. Amanah dan jujur, hanya ini yang kita usahakan karena kita sudah muslim. InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita akan bersama pada para syuhada, para nabi dan para syuhada, para nabi, para siddiqin dan para syuhada di hari akhirat nanti. Bayangkan, kita hanyalah peniaga kaki lima, hanya meja-meja di depan kita yang kita jaga, tetapi kita adalah seorang peniaga. Tetapi bila kita ada kejujuran, ada amanah, kita adalah amanah, mempunyai amanah dan kejujuran, dan ya, itu saja karena kita sudah muslim. Hanya itu yang kita usahakan. Kita berusaha menjadi seorang amanah dan menjadi seorang peniaga yang jujur. InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala kita akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Semoga tazkirah yang ringkas ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala
seandainya ada terkasar bahasa, itu adalah kelemahan daripada saudara kamu. Yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat ini membawa kebaikan untuk kita semua dan dapat mengelakkan kita daripada melakukan kezaliman sesama kita sendiri, dan semoga juga nasihat ini dapat memberi pelajaran kita supaya harta dan juga anak dan juga tijarah, perniagaan kita itu dan juga perniagaan kita itu tidak melalaikan kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja yang seorang peniaga, tetapi nasihat ini untuk juga seorang pekerja. Kita di Malaysia, kita sangatlah dibenarkan untuk melakukan solat 5 waktu, karena di mana-mana tempat ada surau yang disediakan, di mana-mana syarikat ada surau yang disediakan. Tolong jangan kita dilalaikan oleh pekerjaan kita ataupun perniagaan kita, karena Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang dilalaikan oleh amwalukum, oleh harta mereka dan juga anak-anak mereka, mereka adalah orang-orang yang rugi. Janganlah kita termasuk orang yang rugi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjadi orang Islam yang mana agama ini menjadi kebanggaan para sahabat dahulu kala. Mereka telah bertungkus lumus agar agama ini sampai kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dilahirkan dalam keadaan dalam keluarga yang muslim, maka kita jagalah agama ini seperti mana para sahabat dahulu menjaganya. Akhir kalam, wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.